Oke, coba deh lupain dulu soal ilmu-ilmu romantis atau aplikasi kencan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta sejati menurut Jung ya, salah satu pemikir paling jenius di bidang psikologi. Dan kita enggak akan ngomongin soal coklat atau bunga ya, tapi soal tanda-tanda tersembunyi yang katanya dikirim langsung dari alam bawah sadar kita. Gimana kalau kita mulai dengan pertanyaan yang agak provokatif? Pernah kepikiran enggak gimana kalau alam bawah sadar Anda itu udah tahu siapa belahan jiwa Anda jauh sebelum Anda sendiri sadar? Kayak ada semacam kekuatan gaib gitu, magnet kosmik, yang diam-diam lagi bekerja di hidup Anda. Nah, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, ada satu konsep kunci banget dari Om yang harus kita pegang. Namanya individuasi. Gampangnya gini, anggap aja ini perjalanan semur hidup kita buat jadi versi diri kita yang paling utuh, paling otentik, dan ternyata menurut Jung, cinta sejati itu pemicu paling kuat buat perjalanan itu. Oke, jadi konsep intinya Jung itu ada yang namanya anima dan animus. Apaan tuh? Gini, bayangin aja ada sosok tersembunyi di dalam jiwa kita. Anima itu sisi feminin di dalam diri seorang pria. Sementara animus itu sisi maskulin di dalam diri seorang wanita. Nah, sosok inilah yang tanpa kita sadari ngebisikin kita siapa yang menurut kita menarik. Tanda yang pertama, aktivasi arketipe. Mungkin Anda bertanya, arketipe itu apa sih? Sederhananya, ini tuh kayak pola atau citra universal yang ada di alam bawah sadar kita semua. Contohnya kayak pahlawan, orang bijak, atau ibu. Nah, cinta sejati itu mengartikan arketipe ini. Jadi, ini bukan lagi soal suka karena hobinya sama atau karena penampilannya, bukan. Ini resonansi jiwa yang benar-benar ngebangunin bagian dari diri Anda yang selama ini lagi tidur pules. Coba deh kita bedain ini sama naksir biasa ya. Kalau naksir biasa kan rasanya nyaman, tapi ya seringnya cepat pudar. Nah, resonansi arketipe ini beda banget. Ini tuh transformati. Rasanya tuh kayak orang ini pegang kunci master gitu. Kunci yang bisa ngebuka ruangan-ruangan di dalam diri Anda yang selama ini Anda bahkan enggak tahu kalau itu ada. Dan perasaan yang muncul itu digambarkannya indah banget. Ini bukan kayak ketemu orang baru sama sekali bukan. Tapi lebih kayak mengenali seseorang yang udah lama banget Anda kenal di lel jiwa. Persis kayak perasaan akhirnya pulang setelah perjalanan yang panjang banget. Tapi nah ini poin pentingnya Joy ngasih peringatan. Aktivasi ini tuh bisa sangat menggelisahkan. Bayangin deh, rasanya kayak ada orang masuk ke rumah psikologis Anda terus mulai geser-geser perabotan tanpa izin. Enggak nyaman kan? Makanya banyak orang yang akhirnya lari dari intensitas kayak gini. Mereka takut sama perubahan yang bakal terjadi. Oke, tanda kedua ini salah satu yang paling dalam namanya integrasi bayangan atau shadow. Jadi gini, kita semua kan punya sisi gelap ya, siat-siat yang kita sembunyiin, kita sangkal entah karena malu atau ngerasa itu enggak baik. Nah, cinta sejati itu justru maksa kita buat ngadapin sisi ini. Orang ini tuh bukan cuma, ya udah deh aku terima kekuranganmu, bukan gitu. Mereka justru ngelihatnya dari sudut pandang yang beda banget. Siat keras kepala Anda yang dulu mungkin ngerusak hubungan sekarang malah dilihat sebagai determinasi yang keren banget. Atau sensitivitas Anda yang dulu dianggap beban, sekarang jadi alat buat empati yang mendalam. Keren kan? Cara mereka berinteraksi sama sisi klub Anda itu unik banget. Mereka enggak ngejudge, tapi benar-benar nerima. Kalau ada konflik itu bukan akhir dari segalanya. Justru jadi jembatan buat pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi ini bukan serangan buat ego Anda ya. Ini tuh lebih kayak undangan. Undangan buat bertumbuh bareng. Sekarang tanda ketiga. Yang ini, nih yang paling misterius dan mungkin kedengarannya agak mustahil. Sinkronisitas. Jung nyebut ini kebetulan yang bermakna. Jadi ini bukan kebetulan biasa ya. Ini tuh serangkaian peristiwa yang saking teraturnya rasanya kayak ada campur tangan alam semesta.
Dan biar Anda kebayang segila apa ini, Jong, itu beneran loh. Dia ngitung probabilitas matematis dari beberapa kasus sinkronisitas pasiennya. Hasilnya hiji banding beberapa juta. Wow, ini udah bukan kebetulan lagi kan? Ini tuh petunjuk kalau ada sebuah tatanan yang lebih besar di alam semesta. Coba bayangin deh rangkaian kejadiannya. Pertama, Anda ketemu dia di tempat yang paling gak mungkin. Terus tiba-tiba ada teman yang gak tahu apa-apa malah ngubungin kalian berdua. Terus anehnya lagi simbol yang sangat pribadi buat kalian berdua nongol di mana-mana. Rasanya tuh kayak ada sutradara agung yang lagi ngatur semuanya kan. Dan ini enggak berhenti sampai di situ loh. Lama-kelamaan sinkronisitas ini berkembang jadi sesuatu yang sebut partisipasi mistis. Di AC ini, Anda mulai bisa nyelesain kalimat satu sama lain atau mimpiin hal yang sama. Seolah-olah pikiran kalian tuh nyambung di satu frekuensi, satu radar emosional yang sama. Lanj, ut, tanda keempat. Orang ini tuh bukan cuma nerima Anda apa adanya, tapi lebih dari itu. Kehadiran mereka itu secara aktif ngebuka potensi penuh dari diri Anda. Mereka benar-benar bantu Anda buat jadi versi terbaik dari diri Anda. Jum punya metafora yang bagus banget buat ini. Dia bilang orang ini tuh kayak kunci utama. Jadi mereka bukan cuma ngebuka arketipe pencinta di dalam diri Anda, tapi juga klik ngebuka banyak arketipe lain secara bersamaan dan harmonis. Dan tiba-tiba aja gitu Anda nemuin keberanian seorang pejuang di dalam diri atau kebijaksanaan seorang bijak atau bahkan kreativitas seniman yang Anda enggak pernah sadar Anda punya. Dan ini bukan karena Anda pura-pura ya. Ini karena kehadiran mereka tuh benar-benar nyalain potensi-potensi yang selama ini tersembunyi. Dan yang keren ini tuh dua arah. Anda juga ngasih yang sama ke dia. Jadi barang-barang kalian tuh bukan lagi hiji, dua. Bukan, kalian jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalian nyeritain sebuah sinergi yang bikin kalian berdua bisa tumbuh melampaui batas-batas diri kalian yang sebelumnya. Dan sekarang kita sampai di tanda terakhir. Tanda yang paling puncak, paling transformati, yaitu perasaan yang enggak mungkin salah kalau Anda lagi ngejalanin mitos pribadi Anda bareng orang ini. Anda ngerasa lagi menuhin takdir, tujuan hidup Anda yang paling unik. Ini konsep yang dalam banget loh. Maksudnya gini, dengan kehadiran orang ini semua yang terjadi di hidup Anda itu tiba-tiba jadi masuk akal. Bahkan rasa sakit yang paling dalam, kegagalan yang paling parah, semua itu mendadak kelihatan bukan kayak tragedi, tapi kayak persiapan. Persiapan yang emang harus Anda lalui buat sampai di momen ini. Nah, inilah puncaknya. Puncak dari proses individuasi yang kita bahas di awal tadi. Cinta sejati yang kayak gini jadi katalis utama buat realisasi diri Anda. Jadi, pada akhirnya Anda tuh bukan cuma nemuin pasangan, tapi Anda menemukan jalan pulang. Pulang ke diri Anda yang paling sejati. Jadi setelah kita ngelihat kelima tanda ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Apakah Anda beneran siap buat cinta yang kiang ini? Cinta yang nuntut pertumbuhan, yang minta kejujuran total, dan keberanian buat ngelepasin kontrol. Cinta yang bakal nantang Anda buat berevolusi. Karena pada akhirnya menurut Jung, cinta sejati itu bukan sekedar nemuin orang yang cocok sama hidup Anda sekarang, bukan. Sebaliknya orang itu adalah sebuah portal. Iya, portal yang ngebawa Anda menuju versi diri Anda yang paling otentik, paling lengkap, dan paling kuat. Sebuah versi diri yang mungkin enggak pernah Anda bayangin bisa Anda capai sendirian. Yeah,